Saudara-saudara, dengan demikian saya mau bertanya kepada kawan-kawan Katolik. Apakah kalian masih mau menghina sola fide? Mana yang menurut kalian lebih dapat diterima oleh hati nurani kalian? Saudara-saudara, kalian tahu kan, masalah utama yang membuat pecahnya reformasi Protestan adalah tentang masalah surat indulgensi. Bahwa seseorang bisa diampuni dosanya ketika dia membeli surat indulgensi. Tetapi sebenarnya itu hanya permukaan gunung es. Karena lebih dalam dari itu, isu yang lebih kompleks di balik indulgensi adalah doktrin pembenaran. Pada saat Luther berseru hanya oleh iman, pada saat itu Roma Katolik belum mendefinisikan secara baku tentang apa yang Katolik percaya terkait doktrin pembenaran. Doktrin pembenaran Roma Katolik baru didefinisikan secara baku pertama kali di Konsili Trent tahun 1545. Sebelum Konsili Trent, ada keragaman dalam pemahaman mengenai doktrin pembenaran di dalam Roma Katolik. Seperti misalnya ada pandangan semi-pelagian yang menekankan kerjasama antara kasih karunia Allah dan kehendak manusia. Ada juga pandangan dari Thomas Aquinas yang melihat pembenaran sebagai transformasi batin oleh kasih karunia, tapi bukan dipahami sebagai imputasi kebenaran seperti dalam teologi reform. Ada juga pandangan Agustinian yang lebih menekankan anugerah Allah yang membenarkan sekaligus memampukan manusia yang dibenarkan itu untuk berespon. Ini hampir mirip dengan pandangan reformasi. Bedanya, reformasi tidak memahami pembenaran itu juga sekaligus mencari sumber pengudusan. Dalam pandangan reformasi, pembenaran itu diberikan secara forensik atau deklaratif. Diimani terjadi saat seseorang dengan sungguh-sungguh mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Intinya, sebelum Konsili Trent, Katolik sendiri itu masih bingung dengan doktrin pembenaran yang mereka pegang itu bagaimana. Dan di dalam Konsili Trent sendiri, mereka mendefinisikan pembenaran sebagai sebuah hasil dari seseorang yang mampu berespon terhadap rahmat yang diberikan. Saat seseorang mentaati aturan-aturan gereja, mengikuti misa, tidak berbuat dosa, maka orang itu berhasil memiliki status dibenarkan. Tapi, status itu bisa hilang dikala orang itu dengan sengaja tidak mengikuti misa ataupun melakukan dosa-dosa berat. Jadi simpelnya, iman saja belum membenarkan seseorang. Iman itu harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Baru seseorang itu dianggap orang benar. Nah, berbeda dengan itu, teologi reformasi menempatkan pembenaran di depan. Terjadi saat seseorang beriman kepada Yesus Kristus. Lalu setelah itu, tindakan-tindakan atau perbuatan baik akan menyertai iman itu oleh buah pengudusan oleh Roh Kudus. Untuk lebih jelas, mari kita nonton cuplikan satu ini. Bagaimana manusia diselamatkan? Manusia diselamatkan karena dibenarkan Tuhan. Dan pembenaran itu bukan sesuatu yang diusahakan dengan kemampuan manusia. Tetapi pembenaran itu adalah 100% anugerah Tuhan. Maka Luther melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu bukan Tuhan yang adalah Tuhan yang menuntut dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan itu begitu penuh kemurahan dan cinta kasih. Bagaimana saya orang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah? Karena Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Roma 8 ayat 33 mengatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat? Istilah hukum. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tidak ada orang yang bisa menggugat orang pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Maka manusia berdosa diselamatkan karena Allah membenarkan mereka. Mereka bukan lagi tergugat, mereka bukan lagi terhukum, tetapi menjadi orang benar. Nah, saudara sekalian, apakah pembenaran itu? Zaman itu perbuatan baik diperlukan sebagai dasar persiapan, tadi saya jelaskan. Menjadi fondasi anugerah Allah itu tiba. Saudara sekalian, ini ditentang oleh Luther. Luther kembali mengajak zamannya untuk melihat ajaran para bapak gereja. Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha minimal, bukan karena apa yang kita kerjakan,
tetapi oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi bukan usaha kita dalam membenarkan diri. Kita menerimanya karena iman di dalam kasih karunia, iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian selanjutnya, kalau saya dibenarkan oleh Tuhan, dan pembenaran itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan, bukan karena saya mengusahakannya. Anugerah itu saya terima hanya melalui iman, bukan karena perbuatan saya. Maka apakah sebetulnya bentuk dari pembenaran itu? Nah, saudara sekalian, apakah pembenaran itu bersifat eksternal atau pembenaran itu bersifat internal? Di dalam abad pertengahan, pembenaran dipahami sebagai pembaharuan di dalam diri manusia, yaitu sesuatu yang bersifat internal. Luther menjelaskan bahwa pembenaran oleh iman bukan sebuah transformasi internal, bukan sebuah transformasi internal yang dilakukan Tuhan dalam diri kita, tetapi pembenaran itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah deklarasi. Saudara, kalau tadi kita melihat Roma 8 ayat 33 ya, yang menjelaskan bahwa siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Nah, di ayat itu membenarkan kan berarti mengumumkan. Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang mengumumkan bahwa seseorang itu benar. Maka pembenaran itu bersifat forensik, seperti sebuah pengumuman di dalam sidang pengadilan, nuansa pengadilan dan bersifat deklaratif. Saya menyatakan orang ini benar. Maka pembenaran itu adalah mengenai status legal seseorang, bersifat forensik, dan bukan mengenai perubahan natur yang ada di dalam diri orang tersebut. Sekali lagi, pembenaran dalam pemahaman Luther adalah sesuatu yang sifatnya adalah forensik, sifatnya adalah deklaratif, dan bukan perubahan natur yang terjadi di dalam orang tersebut. Nah, jadi saudara sekalian, pembenaran itu bukan berarti orang yang dibenarkan kemudian secara natur menjadi suci dan bersih. Tidak demikian. Kamu saya benarkan, misalnya Allah membenarkan seseorang, bukan demikian. Kemudian Allah bekerja melalui proses pembenaran itu, menjadikan orang itu suci dan bersih karena pembenaran. Nah, saudara sekalian, pembenaran itu diberikan Tuhan kepada orang fasik, misalnya di dalam kitab Roma. Pembenaran Allah artinya status manusia yang tadinya itu terhukum, orang fasik itu sekarang dinyatakan benar. Maka sebagaimana kita melihat misalnya saudara sekalian, penghukuman, kalau ada orang bersalah, ada orang fasik lalu dihukum oleh Tuhan, penghukuman itu tidak membuat orang itu secara internal menjadi jahat. Tidak. Penghukuman itu adalah deklarasi mengenai status legal orang tersebut. Orang ini sudah jahat, maka kalau begitu saya menjatuhkan sanksi, orang itu guilty, harus dihukum. Jadi penghukuman tidak membuat seseorang menjadi jahat. Demikian juga dengan pembenaran, proses pembenaran tidak membuat orang itu langsung secara internal naturnya menjadi suci. Saudara sekalian, dengan demikian Luther membedakan pembenaran dengan kelahiran baru dan membedakan pembenaran dari pengudusan. Ini dua hal yang harus dibedakan. Kelahiran kembali, regenerasi, adalah pekerjaan Roh Kudus internal, saudara, mengubah natur manusia. Pengudusan, sanctification, adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati mengubah natur kita menjadi makin kudus. Tetapi pembenaran tidak, saudara. Pembenaran itu adalah sebuah status relasi di depan Allah. Allah mengatakan engkau benar. Nah, itulah penjelasannya. Jadi simpelnya sekali lagi, pembenaran oleh iman itu adalah kita dibenarkan dulu oleh karena kita sudah beriman pada Yesus. Baru kita bisa berbuat baik. Berbeda dengan Roma Katolik,
orang beriman belum dibenarkan. Orang beriman memang sudah dikatakan berada dalam keadaan rahmat, tapi belum dibenarkan. Untuk dibenarkan mereka harus berbuat baik dulu, ikut misa, baru dibenarkan. Dan pembenaran itu pun dapat hilang saat seseorang berbuat dosa berat setelah ikut misa. Dan akan sangat bahaya kalau orang itu tiba-tiba mati di dalam keadaan dia baru saja melakukan dosa berat dan kehilangan status pembenarannya. Dia akan memiliki pembenaran itu kembali kecuali saat dia sudah melakukan sakramen tobat. Saudara-saudara, dalam Alkitab, dalam Injil Yesus Kristus, keselamatan adalah semata-mata oleh kasih karunia. Melalui iman saja, di dalam Yesus Kristus saja, dan bagi kemuliaan Allah saja. Kitab suci dengan begitu jelas menyatakan ini di berbagai tempat. Roma 3 ayat 19-28, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Galatia 3 ayat 10-11. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, lakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Roma 4 ayat 2-5. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan, nah kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Galatia 2 ayat 15-17. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa kami tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Saudara-saudara, bagian-bagian kitab suci ini itu membuktikan bahwa kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan, sehingga tidak ada orang jujur dan berpikiran lurus yang bisa menyangkal hal ini. Nah, saudara-saudara, mengapa sih Rasul Paulus sering banget secara eksplisit mempertentangkan antara iman dan perbuatan dalam hal pembenaran? Kalau memang perbuatan itu bisa bekerja sama dengan iman dalam perbuatan, apakah ini Paulus telah menyesatkan orang percaya bahwa ia mengeluarkan perbuatan secara mutlak terpisah dari
iman dalam proses pembenaran? Seandainya perbuatan memberikan kontribusi dan itu seperti itu, apakah ini berarti Paulus telah menyesatkan? Kan tidak kan? Ada beberapa ayat yang sebenarnya sangat eksklusif membuat pemisahan ini. Kalau kita baca dari bahasa asli, ini akan menjadi lebih terang dari matahari di siang hari. Yang pertama, Roma 3:28. Sebab itu kami menyimpulkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum Taurat. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Dan lebih tegas lagi, kita tahu bahwa manusia tidak dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat, melainkan oleh iman. Ean media piestos, dalam Yesus Kristus. Di sini jelas bahwa kata sambung eime, kecuali, itu bersifat pertentangan dan eksklusif, seperti pada banyak ayat yang lain. Matius 12 ayat 4, pasal 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, Yohanes 17 ayat 12, Wahyu 9 ayat 4, dan Wahyu 21 ayat 27. Berdasarkan lawan langsung antara iman dan perbuatan yang saling menyingkirkan. Dan dengan begini, bahkan orang Katolik sendiri itu nggak bisa menyangkal hal ini. Sebaliknya, inilah ajaran resmi Gereja Katolik Roma yang menyatakan kutu terhadap ajaran-ajaran Alkitab tadi. Dari Konsili Trent, Kanon 9, jika seseorang berkata bahwa orang fasik dibenarkan hanya oleh iman, sedemikian rupa sehingga tidak ada hal lain yang diperlukan untuk bekerja sama dalam memperoleh kasih karunia pembenaran, dan bahwa tidak perlu sama sekali ia dipersiapkan dan digerakkan oleh kehendaknya sendiri, terkutuklah dia. Kanon 12, jika seseorang berkata bahwa iman yang membenarkan tidak lain hanyalah kepercayaan dalam belas kasihan ilahi yang mengampuni dosa karena Kristus, atau bahwa iman itu sendiri cukup untuk membenarkan, terkutuklah dia. Kanon 24, jika seseorang berkata bahwa kebenaran yang diterima tidak dipelihara dan ditingkatkan di hadapan Allah melalui perbuatan baik, melainkan bahwa perbuatan tersebut hanya merupakan buah dan tanda pembenaran yang telah diperoleh dan bukan penyebab peningkatannya, terkutuklah dia. Nah, dengan menjatuhkan kutuk-kutuk seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya Katolik sendiri telah menempatkan dirinya di bawah kutuk Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita baca dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang mungkin kita miss. Apakah kalian percaya bahwa sebenarnya Katolik Roma sudah setuju dengan Luther? Di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti, tutti siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non è Ada sebuah dokumen yang pernah disepakati oleh Vatikan dan Federasi Lutheran Dunia. Dokumen itu bernama Joint Declaration on the Doctrine of Justification, yang berisi pengakuan bersama terkait doktrin pembenaran. Ini beberapa hal yang diakui dalam dokumen itu. Bersama-sama kita mengakui hanya oleh kasih karunia dalam iman kepada karya penyelamatan Kristus dan bukan karena jasa apapun di pihak kita. Kita diterima oleh Allah dan menerima Roh Kudus yang memperbaharui hati kita sambil memperlengkapi dan memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik. Saudara-saudara, poin ini jelas seperti yang Protestan imani, sola gratia, tidak dapat dipisahkan dengan sola fide, bahwa hanya oleh iman kepada Kristus Yesus kita diterima oleh Allah. Dengan kata lain, kita sudah dibenarkan oleh Allah saat kita beriman pada Kristus, yang kemudian penerimaan Allah itu mengikuti pemberian Roh Kudus kepada kita, yang oleh Roh Kudus itu memperbaharui dan memanggil kita untuk berbuat baik, bukan untuk dibenarkan, tetapi sebagai buah dari Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kita. Selain itu, ditekankan juga dalam poin 17. Kita juga berbagi keyakinan bahwa pesan pembenaran mengarahkan kita
dengan cara khusus menuju inti kesaksian perjanjian baru tentang tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus. Ia memberitahu kita bahwa sebagai orang berdosa, kehidupan baru kita semata-mata karena pengampunan dan pembaruan belas kasihan yang Allah berikan sebagai anugerah dan kita terima dengan iman dan tidak pernah dapat kita peroleh dengan cara apapun. In other words, it's sola fide. Jadi pengampunan dosa, hidup baru, itu kita terima dengan iman, bukan dengan cara apapun. Hidup saleh, hidup baik, mengikuti aturan gereja, melakukan ritual-ritual gereja, tidak memberikan kita pengampunan, melainkan iman. Iman kepada Kristus, itulah dasar pengampunan Allah kepada kita. Segala perbuatan baik kita, termasuk ritual-ritual kita, bukanlah untuk membenarkan kita, tetapi sebagai syukur kita atas pengampunan yang Allah berikan oleh iman kepada Kristus Yesus, iman kita kepada anaknya. Ini lebih jelas ditegaskan dalam poin 37 juga. Kita mengakui bersama bahwa perbuatan baik, kehidupan Kristen yang dijalani dalam iman, pengharapan, dan kasih, mengikuti pembenaran dan merupakan buahnya. Ketika orang yang dibenarkan hidup dalam Kristus dan bertindak dalam kasih karunia yang mereka terima, mereka menghasilkan dalam istilah Alkitabiah buah yang baik. Karena orang Kristen berjuang melawan dosa sepanjang hidup mereka, konsekuensi pembenaran ini juga bagi mereka merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Jadi baik Yesus maupun kitab suci para rasul menasihatkan orang Kristen untuk menghasilkan perbuatan kasih. Teman-teman, poin ini persis dengan pengertian dalam poin P di dalam akronim TULIP, bahwa orang-orang kudus menerima karunia Roh Kudus membuat mereka menjadi orang-orang yang dengan sadar, dengan usaha, dengan segala tanggung jawab, segala kemampuan, dengan keinginan yang kuat, mau melakukan segala pekerjaan baik untuk menyatakan kekudusan hidup, bukan mengejar pembenaran, tetapi menjaga kekudusan hidup sebagai sebuah syukur di hadapan Allah. Hidup yang kudus dan baik bagi orang yang telah dibenarkan ibarat persembahan syukur yang berbau harum di hadapan Allah, ibarat buah yang manis yang dihasilkan oleh iman. Jika orang yang sudah dibenarkan berbuat dosa, itu tidak menghilangkan statusnya sebagai orang benar, tapi lebih tepatnya itu berdampak pada proses pengudusan dirinya oleh Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus ketika jatuh dalam dosa, dia akan segera menyesali dosa itu dan berusaha kembali dalam perjuangan kekudusan dia, mengingat besarnya kasih Allah kepadanya yang adalah orang berdosa tapi tetap diterima oleh Allah. Uniknya, dalam deklarasi itu teman-teman, Roma Katolik juga mengakui bahwa kemampuan untuk berespon atau merit dari orang yang sudah dibenarkan itu bukanlah kemampuan independen terlepas dari pertolongan Roh Kudus, tapi hanya oleh pertolongan Roh Kuduslah seseorang dapat melakukan jasanya di hadapan Kristus. Ini tertulis dalam poin berikut ini. Menurut pemahaman Katolik, perbuatan baik yang dimungkinkan oleh kasih karunia dan karya Roh Kudus berkontribusi pada pertumbuhan dalam kasih karunia, sehingga kebenaran yang berasal dari Allah terpelihara dan persekutuan dengan Kristus semakin dalam. Perhatikan baik di kalimat ini. Ketika umat Katolik menegaskan karakter berjasa dari perbuatan baik, mereka ingin mengatakan bahwa menurut kesaksian Alkitab, pahala di surga dijanjikan untuk perbuatan-perbuatan ini. Maksud mereka adalah untuk menekankan tanggung jawab orang-orang atas tindakan mereka, bukan untuk menentang karakter perbuatan-perbuatan itu sebagai anugerah, atau lebih tepatnya untuk menyangkal bahwa pembenaran selalu tetap merupakan anugerah kasih karunia yang tidak layak diterima. Teman-teman, dengan poin-poin dalam dokumen ini jelaslah sebenarnya bahwa seharusnya orang Katolik hari ini nggak bisa lagi menghina sola fide, bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman. Kalau masih ada orang Katolik yang menghina sola fide, itu berarti dia bukanlah orang Katolik yang setia pada Vatikan, tetapi setia pada hatinya sendiri yang ingin membenci doktrin Alkitab ini. Atau mungkin dia setia pada Allegro ya. Tapi mungkin kalian bertanya, loh, lantas bagaimana dengan kutukan yang diberikan pada doktrin hanya oleh iman yang diputuskan dalam Konsili Trent? Apakah itu tetap berlaku? Ini penjelasan Katolik sendiri dalam dokumen itu. Poin 7, seperti dialog itu sendiri, deklarasi bersama ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam mengatasi
pertanyaan-pertanyaan kontroversial dan kutukan doktrinal sebelumnya, gereja-gereja tidak menganggap enteng kutukan tersebut dan tidak mengingkari masa lalu mereka sendiri, masa lalu mereka sendiri. Sebaliknya, deklarasi ini dibentuk oleh keyakinan bahwa dalam sejarah masing-masing, gereja kita telah sampai pada wawasan baru. Perkembangan telah terjadi yang tidak hanya memungkinkan, tapi juga mengharuskan gereja-gereja untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan dan kutukan yang memecah belah dan melihatnya dalam sudut pandang yang baru. Teman-teman, dengan kata lain ya, sebenarnya Roma Katolik mau bilang, Roma Katolik tetap menganggap kutukan itu, ya kutukan di tren itu, tetap berlaku untuk konteks masa itu, tetapi tidak lagi untuk konteks masa sekarang setelah disepakatinya dokumen itu. Artinya, ya kutukan itu masih berlaku, tapi hanya untuk masa mereka. Sekarang nggak lagi. So, saudara-saudara, dengan demikian saya mau bertanya kepada kawan-kawan Katolik. Apakah kalian masih mau menghina sola fide? Mana yang menurut kalian lebih dapat diterima oleh hati nurani kalian? Pemahaman bahwa kalian dibenarkan oleh usaha kalian berespon kepada rahmat Allah yang mendahului itu, atau bahwa kalian dibenarkan oleh rahmat Allah yang kalian terima melalui iman kepada Kristus. Jadi bukan usaha kalian yang membenarkan kalian, melainkan rahmat Allah itu sendirilah yang membenarkan kalian melalui iman kalian. Yang kemudian perbuatan baik yang kalian lakukan bukan lagi menjadi jasa kalian untuk memperoleh pembenaran, melainkan sebagai buah dari kalian yang sudah menerima pembenaran secara cuma-cuma oleh iman kalian. Silakan diputuskan teman-teman Katolik. Saran saya teman-teman, ikuti saja apa kata Alkitab, terlebih dalam pandangan deklarasi yang telah diputuskan itu. Vatikan loh, bukan yang lain, Vatikan bersama Lutheran. Dan itu meninjau pada Alkitab. Ikuti saja itu dibanding ikuti Allegro. Karena Allegro adalah sosok Romo yang masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sekian video saya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.